Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Pak Vicky dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai Designing a Qualitative Study. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ajrun Yafi Tamam dengan MPM 2301010255. Lalu ada Muhammad Ivan Zulkifli dengan MPM 2301010269. Lalu ada Geo Monang Sijabat dengan MPM 2301010106. Lalu saya sendiri Muhammad Fikranullah dengan MPM 230311010264. Baik, untuk materi yang pertama yaitu The Characteristic of Qualitative Research. Di sini dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah natural setting. Jadi peneliti kualitatif sering mengumpulkan data di lapangan, di lokasi tempat partisipan mengalami isu atau permasalahan yang diteliti. Mereka tidak membawa individu ke laboratorium sehingga situasi yang terjadi itu tidak dibuat-buat dan real. Dan mereka juga tidak mengirimkan instrumen untuk diisi oleh individu seperti dalam penelitian survei. Sebaliknya, peneliti kualitatif mengumpulkan informasi dari dekat dan berbicara langsung kepada orang-orang dan mengamati perilaku serta tindakan mereka dalam konteks mereka. Dalam konteks alami, para peneliti berinteraksi secara tatap muka dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua ada researcher as a key instrument. Jadi peneliti kualitatif mengumpulkan data sendiri melalui pemeriksaan dokumen, pengamatan perilaku, dan wawancara partisipan. Mereka mungkin menggunakan instrumen, tetapi instrumen tersebut dirancang untuk peneliti dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Mereka cenderung tidak menggunakan atau bergantung pada kuesioner atau instrumen yang dikembangkan oleh peneliti lain. Lalu yang ketiga ada multiple methods atau beberapa macam metode yang digunakan. Jadi peneliti kualitatif itu biasanya mengumpulkan berbagai bentuk data seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Alih-alih bergantung pada satu sumber data. Kemudian mereka meninjau semua data dan memahaminya, mengelompokkannya ke dalam kategori atau tema yang mencakup semua sumber data. Lalu yang keempat ada complex reasoning through inductive and deductive logic. Jadi peneliti kualitatif membangun pola, kategori, dan tema mereka dari bawah ke atas dengan mengorganisasikan data secara induktif menjadi unit-unit informasi yang semakin abstrak. Proses induktif ini melibatkan peneliti yang bekerja bolak-balik antara tema dan basis data hingga mereka menerapkan serangkaian tema yang komprehensif. Proses ini juga melibatkan kolaborasi dengan partisipan secara interaktif sehingga mereka memiliki kesempatan untuk membentuk tema baru. Peneliti juga menggunakan pemikiran deduktif dengan membangun tema yang terus-menerus diperiksa terhadap data. Proses logika induktif-deduktif ini berarti bahwa peneliti kualitatif menggunakan keterampilan penalaran yang kompleks di seluruh proses penelitian. Lanjut pada karakteristik yang kelima yaitu participants meaning. Dalam keseluruhan proses penelitian kualitatif, para peneliti berfokus pada mempelajari makna yang dimiliki partisipan terhadap masalah atau isu. Makna yang peneliti bawa ke dalam penelitian atau penulis dari literatur, makna partisipan lebih lanjut menunjukkan adanya beragam perspektif tentang suatu topik dan pandangan yang beragam. Lalu yang keenam ada emergent design, di mana proses penelitian bagi peneliti kualitatif bersifat emergent. Artinya rencana awal itu tidak akan selaras dengan pada saat pengambilan data di lapangan. Dan semua fase proses dapat berubah atau bergeser setelah peneliti memasuki lapangan dan mulai mengumpulkan data. Misalnya pertanyaan dapat berubah, lalu bentuk pengumpulan data juga bisa berubah, lalu ada individu yang diteliti serta lokasi yang dikunjungi juga bisa dimodifikasi selama proses pelaksanaan penelitian. Gagasan utama di balik penelitian kualitatif adalah mempelajari masalah atau isu dari partisipan dan menerapkan praktik terbaik untuk memperoleh informasi tersebut. Lalu yang ketujuh ada reflexity, di mana para peneliti memposisikan diri dan dalam penelitian kualitatif. Ini berarti para peneliti menyampaikan latar belakang mereka, lalu bagaimana hal tersebut memengaruhi interpretasi mereka terhadap informasi
dalam penelitian dan apa yang mereka peroleh dari penelitian tersebut. Lalu yang terakhir ada holistic account. Peneliti kualitatif mencoba mengembangkan gambaran kompleks tentang masalah atau isu yang diteliti. Hal ini melibatkan pelaporan berbagai perspektif, mengidentifikasi berbagai faktor yang terlibat dalam suatu situasi, dan secara umum menggambarkan gambaran yang lebih besar yang muncul. Peneliti tidak terikat oleh hubungan sebab akibat yang erat antar faktor, melainkan dengan mengidentifikasi interaksi kompleks antar faktor dalam situasi apapun. Baik, selanjutnya di sini yaitu when to use qualitative research. Penelitian kualitatif ini digunakan yang pertama, penelitian kualitatif ini digunakan ketika suatu masalah perlu dieksplorasi secara mendalam, terutama bila topik masih kurang dipahami, sulit untuk diukur, atau melibatkan suara-suara yang terpinggirkan, dan dibutuhkan pemahaman yang kompleks dan detail yang hanya bisa diperoleh lewat interaksi langsung dengan individu di lingkungan mereka. Selanjutnya, yang kedua, peneliti ingin memberdayakan partisipan, mendengar pengalaman mereka, serta mengurangi jarak kuasa antar peneliti dan responden. Yang ketiga, penelitian berfokus pada konteks atau makna situasional, bukan sekedar angka atau hasil kuantitatif, sehingga diperlukan penjelasan tentang proses dan mekanisme di balik hubungan antar variabel yang ditemukan dalam penelitian kuantitatif. Selanjutnya yang keempat, peneliti ingin mengembangkan teori baru karena teori yang ada belum cukup menjelaskan fenomena tertentu, dan ketika data kuantitatif tidak sesuai untuk masalah yang dikaji, misalnya karena adanya perbedaan gender, ras, status ekonomi, atau karakter individu yang tidak bisa digeneralisir. Selanjutnya, what a qualitative study requires from us. Yang pertama ada luangkan waktu yang cukup lama di lapangan. Peneliti harus menghabiskan banyak waktu di lapangan, mengumpulkan data yang ekstensif, dan bekerja keras mengatasi berbagai masalah lapangan untuk mendapatkan akses, hubungan baik, dan perspektif orang dalam. Yang kedua, terlibat dalam proses analisis data yang kompleks dan memakan waktu melalui tugas ambisius. Terlibat dalam proses analisis data yang kompleks dan memakan waktu melalui tugas ambisius, menyortir sejumlah besar data, dan menyimpulkan menjadi beberapa tema atau kategori. Yang ketiga, menulis paragraf panjang, karena bukti harus mendukung klaim dan penulis perlu menunjukkan berbagai perspektif. Yang keempat, berpartisipasi dalam bentuk penelitian ilmu sosial dan humaniora yang tidak memiliki pedoman atau prosedur yang jelas dan terus berkembang serta berubah. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai the process of designing a qualitative study atau proses dalam merancang kualitatif. Jadi sebenarnya dalam proses designing kualitatif ini itu tidak ada struktur yang pasti dalam merancang penelitian kualitatif. Nah, biasanya dalam berbagai buku itu kadang memberikan saran yang berbeda dan sebagian orang belajar dari membaca penelitian lain atau mengikuti panduan. Namun kebanyakan penelitian merancang penelitiannya sendiri dengan memikirkan masalah dan membuat keputusan secara bertahap. Misalnya dalam proses yang pertama yaitu memikirkan apakah apa yang akan diteliti dan alasannya. Dua, itu merencanakan cara mengumpulkan dan menganalisis data, dan yang ketiga itu menentukan cara menyajikan hasil penelitian. Nah, selanjutnya yaitu preliminary consideration. Jadi pada saat merancang penelitian kualitatif itu peneliti mengikuti langkah dasar ilmiah, yaitu mengidentifikasi masalah, membuat pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan menulis laporan.
dan semua bagian ini saling berhubung sehingga penelitian harus menjadi satu kesatuan yang utuh, bukan bagian yang terpisah. Nah, peneliti juga memutuskan bagaimana menggunakan literatur, ada yang mempelajari dari awal, ada juga yang di akhir. Nah, teori ini dapat digunakan dengan cara berbeda-beda, misalnya dalam etnografi yang sudah dijelaskan pada pertemuan lalu, yaitu dengan teori digunakan untuk memandu penelitian, atau enggak dalam grounded teori. Pada bab sebelumnya yang sudah dijelaskan, ini teori yang dibangun selama penelitian berlangsung dan juga penelitian kesehatan. Teori ini digunakan sejak awal. Nah, latar belakang, budaya, dan etika peneliti itu turut memengaruhi cara mereka meneliti dan menafsirkan hasilnya. Nah, untuk selanjutnya ini tahap-tahap prosesnya. Jadi dalam peneliti ini memulai dengan mengidentifikasi asumsi utama, topik, dan sudut pandang yang akan digunakan. Mereka mempelajari literatur dan menemukan masalah nyata untuk diteliti. Nah, selanjutnya mereka membuat pertanyaan penelitian terbuka dan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti wawancara, dokumen observasi, serta bahan audiovisual. Nah, setelah data terkumpul, mereka melakukan menganalisis dengan cermat untuk menemukan pola dan pola, tema, atau kategorinya. Nah, hasilnya itu akan dibandingkan dengan literatur dan model lain untuk memahami maknanya. Dan yang terakhir, mereka akan memvalidasi hasil penelitian dengan memeriksa ulang kepada partisipan menggunakan berbagai sumber data atau meminta peneliti lain meninjau pekerjaannya. Nah, untuk selanjutnya itu karakteristik of good qualitative study, yang mana ini merupakan penelitian kualitatif yang baik atau ciri-ciri utama merupakan penelitian kualitatif yang baik. Nah, yang pertama itu ada pengumpulan data yang ketat, yaitu menggunakan banyak sumber data dan waktu yang cukup di lapangan. Yang kedua ada kerangka kerja yang jelas, mengikuti logika dan karakteristik uh, penelitian kualitatif dengan fokus pada pandangan partisipan. Yang ketiga ada pendekatan spesifik, yang mana ini menggunakan salah satu metode utama seperti studi kasus, etnografi, fenomenologi, dan lain-lain. Ketiga ada fungsi tunggal, yang mana ini dimulai dari satu ide utama sebelum membandingkan faktor lain. Selanjutnya ada metode yang rinci, ini menggunakan teknik kuat dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data. Selanjutnya ada analisis bertingkat yang bergerak dari detail kecil ke tema yang lebih luas. Dan selanjutnya ada penulisan yang meyakinkan. Ini tuh untuk membuat pembaca merasa realitas penelitiannya. Yang selanjutnya itu ada refleksi peneliti yang menunjukkan bagaimana latar belakang dan pengalaman peneliti ini memenuhi penelitian. Dan yang terakhir yaitu etika, yang mana ini untuk menjalankan prinsip etika penelitian di setiap tahap studi. Baik, selanjutnya elemen dalam semua fase penelitian. Selama seluruh fase proses penelitian, peneliti berusaha untuk peka terhadap pertimbangan etis. Hal ini terutama penting saat bernegosiasi untuk masuk lokasi penelitian, melibatkan peserta dalam studi, mengumpulkan data pribadi dan emosional yang mengungkapkan detail kehidupan, serta meminta peserta untuk menghabiskan waktu yang cukup untuk proyek-proyek tersebut. Kemudian Hatch berhasil merangkum beberapa isu etika utama yang perlu diantisipasi dan sering diatasi oleh peneliti dalam studi mereka, seperti memberikan kompensasi kepada peserta atas waktu dan usaha mereka dalam proyek kita. Reaksi timbal balik sangat penting, dan kita perlu mengevaluasi bagaimana peserta akan mendapatkan manfaat dari studi kita. Cara meninggalkan lokasi penelitian melalui penarikan bertahap dan menyampaikan informasi tentang kepergian kita sehingga peserta tidak merasa ditinggalkan juga sangat penting. Kita selalu peka terhadap potensi penelitian kita untuk mengganggu lokasi penelitian dan secara potensial dan seringkali tanpa sengaja mengeksploitasi populasi rentan yang kita teliti, seperti anak-anak kecil atau kelompok yang kurang terwakili dan terpinggirkan. Bersamaan dengan hal ini, kita perlu peka terhadap ketidakseimbangan kekuasaan yang mungkin timbul akibat kehadiran kita di suatu lokasi yang dapat semakin meminggirkan masyarakat yang menjadi objek penelitian. Kita tidak perlu menempatkan peserta penelitian pada risiko tambahan akibat penelitian kita.
Kita perlu menghormati siapa yang memiliki otoritas dan apakah peserta dan pemimpin di lokasi penelitian kita akan peduli dengan masalah ini. Saat bekerja dengan peserta individu, kita perlu menghormati mereka secara individu, misalnya tidak menggeneralisasi mereka, menggunakan bahasa dan nama mereka, dan sebagian besar penelitian dilakukan dalam konteks lingkungan perguruan tinggi atau universitas di mana perlu memberikan bukti kepada Dewan Tinjauan Institusional atau komite bahwa penelitian ini menghormati privasi dan hak peserta untuk menarik diri dari penelitian serta tidak menempatkan mereka pada risiko. Nah, selanjutnya ada masalah etika selama seluruh tahap proses penelitian. Selama proses perencanaan dan perancangan studi kualitatif, peneliti perlu mempertimbangkan masalah etika apa saja yang mungkin muncul selama penelitian dan merencanakan cara menangani masalah-masalah tersebut. Salah satu kesalahpahaman umum adalah bahwa masalah-masalah ini hanya muncul selama pengumpulan data. Namun, masalah ini muncul pada beberapa fase proses penelitian dan cakupannya terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran peneliti terhadap kebutuhan peserta, lokasi penelitian, pemangku kepentingan, dan penerbit penelitian. Nah, di bawah ini adalah masalah-masalah yang kemungkinan timbul ketika melakukan penelitian. Yaitu yang pertama, pada saat sebelum melaksanakan penelitian, terdapat isu etika seperti memperoleh persetujuan dari pihak kampus atau universitas, menelaah standar asosiasi profesional, memperoleh izin dari lokasi penelitian dan partisipan, memilih lokasi penelitian tanpa kepentingan pribadi terhadap hasil penelitian, dan menegosiasikan kepengarangan untuk publikasi. Cara mengatasinya yaitu ajukan persetujuan kepada Dewan Peninjau Institusional, konsultasi jenis standar etika yang diperlukan dalam bidang profesional, identifikasi dan lakukan prosedur perizinan lokal seperti menghubungi pihak yang dapat membantu, pilih lokasi yang tidak menimbulkan ketimpangan kekuasaan antara peneliti dan partisipan, kemudian memberikan penghargaan atas kontribusi dalam proyek, tetapkan urutan nama penulis. Kemudian pada saat mulai melaksanakan penelitian, terdapat jenis isu etika yaitu mengungkapkan tujuan penelitian, tidak menekan partisipan untuk menandatangani formulir persetujuan, menghormati norma dan piagam masyarakat adat, peka terhadap kebutuhan populasi rentan, misalnya anak-anak. Nah, cara mengatasinya yaitu hubungi partisipan dan informasikan tujuan umum penelitian, jelaskan kepada partisipan bahwa mereka tidak wajib menandatangani formulir, pelajari dan menghormati perbedaan budaya, agama, gender, dan lainnya, kemudian dapatkan persetujuan yang sesuai. Kemudian saat mengumpulkan data, yaitu ada menghormati lokasi penelitian dan seminimal mungkin mengganggu kegiatan di sana, menghindari penipuan terhadap partisipan, menghormati potensial ketimpangan dan kekuasaan, dan hindari eksploitasi partisipan. Kemudian tidak memanfaatkan partisipan dengan mengumpulkan data tanpa memberi timbal balik. Cara mengatasinya yaitu bangun kepercayaan, jelaskan tujuan penelitian dan bagaimana data digunakan, hindari pertanyaan yang menggiring, berikan penghargaan atau bentuk timbal balik kepada partisipan. Kemudian pada saat menganalisis data terdapat jenis isu etika yaitu menghindari berpihak pada partisipan, tidak hanya mengungkapkan hal positif, kemudian menghormati privasi partisipan. Nah, untuk mengatasi hal ini yaitu laporkan berbagai sudut pandang serta temuan yang berlawanan, kemudian gunakan nama samaran atau identitas fiktif. Kemudian saat melaporkan data, terdapat pemalsuan kepengarangan bukti data temuan atau kesimpulan, tidak melakukan plagiarisme, tidak mengungkapkan informasi yang dapat merugikan partisipan, dan menyampaikan hasil secara jelas, lugas, dengan bahasa yang tepat. Cara untuk mengatasinya yaitu laporkan secara jujur, gunakan cerita gabungan agar identitas partisipan tidak dapat dikenali, kemudian gunakan bahasa yang sesuai dengan audiens penelitian. Kemudian yang terakhir, saat publikasi terdapat isu etika yaitu berbagi data dengan pihak lain, tidak melakukan publikasi ganda atau parsial, menyertakan bukti kepatuhan terhadap isu etika dan bebas dari konflik kepentingan jika diminta. Untuk mengatasinya yaitu berikan salinan laporan kepada partisipan dan pemangku kepentingan, bagikan hasil secara praktis, pertimbangkan distribusi melalui situs web atau publikasi dalam berbagai bahasa. Kemudian hindari menggunakan materi yang sama lebih dari satu publikasi.
Kemudian ungkapkan pihak penyandang dana penelitian, sebutkan siapa yang memperoleh manfaat dari penelitian tersebut. Struktur umum sebuah rencana atau proposal. Nah, sebenarnya tidak ada format baku yang berlaku untuk struktur umum sebuah rencana atau proposal. Namun, beberapa penulis menyarankan topik-topik umum yang sebaiknya dimasukkan dalam rencana tertulis atau proposal untuk penelitian kualitatif. Yang pertama, Creswell mengusulkan bentuk konstruktivis dan interpretivis. Bentuk ini dapat dianggap sebagai pendekatan tradisional dalam merencanakan penelitian kualitatif dan mencakup pengantar standar serta prosedur, termasuk bagian dalam prosedur tentang peran peneliti. Bentuk ini termasuk isu etika yang diantisipasi, temuan uji coba, dan hasil yang diharapkan. Kemudian format kedua menawarkan perspektif transformatif, di mana secara eksplisit mengemukakan pendekatan advokasi dan transformatif dalam penelitian kualitatif dengan menyatakan isu advokasi di awal, menekankan kolaborasi selama pengumpulan data, dan mendorong perubahan yang diadvokasi untuk kelompok peneliti. Kemudian pada format ketiga, mirip dengan transformatif tetapi memperluas penggunaan lensa teoritis. Format ini memiliki bagian untuk lensa teoritis, misalnya feminis, rasial, maupun etnis, yang mempengaruhi studi dalam tinjauan literatur. Keandalan sebagai pengganti apa yang disebut validasi, bagian untuk refleksi melalui biografi pribadi, serta pertimbangan etis dan politik penulis. Kemudian yang keempat, dari Maxwell mengorganisasikan struktur proposal berdasarkan serangkaian 9 argumen yang menurutnya harus saling terkait dan koheren saat peneliti merancang proposal kualitatif mereka. Creswell sendiri berpendapat bahwa 9 argumen ini mewakili poin-poin penting yang harus dimasukkan dalam sebuah proposal.